Ini Khadijah luar biasa nih. Saya sedikit berbagi ceritanya teman-teman sekalian, terutama bagi akhwat kita. Khadijah ini saking tulusnya dengan suaminya Nabi Muhammad SAW, sampai dia bisa tahu dari raut wajah Nabi capek kah, Nabi lapar kah, dia bisa baca semua itu. Dan saking pekanya seperti itu, satu waktu Nabi pernah pulang rumah di Mekah, kemudian Khadijah datang menyambut dengan senyum, dengan ramah depan pintu. Kemudian Khadijah waktu Nabi SAW dulu mengatakan, saya izin ke belakang sebentar. Dia nggak bilang apa yang dia ingin kerjakan. Dia masuk ke dapur, dia buatkan masakan kesukaannya Nabi SAW. Dia sendiri yang layani. Waktu dia masih di dapur, Jibril datang. Saya kadang-kadang kalau baca riwayat ini merinding. Saya sendiri laki-laki merinding. Mudah-mudahan akhwat ini bisa tangkap dengan keimanan ya. Itu dia bilang, waktu Nabi SAW, Khadijah masih di dapur, Jibril datang ke Nabi di ruang tamu beliau, lalu mengatakan, hai Muhammad, Khadijah istrimu sebentar lagi akan datang membawa makanan kesukaanmu. Karena perbuatannya itu, dia baik sama suaminya ini, sampaikan kepada dia kalau Tuhannya Allah kirim salam kepada dia. Ini bukan salam dari presiden, dari raja. Allah kirim salam pada istri yang begini. Allah kirim salam dan sampaikan juga salamku padanya. Jibril juga kirim salam. Plus lagi Allah membalas dia dengan perbuatan ini. Allah siapkan istana khusus di surga yang tidak ada kebisingan sedikit pun. Kata sebagian ulama, karena Khadijah nggak pernah angkat suara depan suaminya, maka Allah balas dengan ini. Teman-teman, tugas kita sebagai suami, tugas kita sebagai istri, tugas kita sebagai ayah, sebagai ibu, hanya sampai ajal datang. Maksimalkan waktu yang sebentar ini untuk mengejar surga dari orang-orang terdekat kita. Jangan justru buat masalah yang nanti kita malah bermusuhan dengan mereka pada hari kiamat. Hati-hati sekali. Ya. Sampai ada sebuah riwayat berbunyi teman-teman, akan datang nanti pada hari kiamat seorang suami yang bilang sama istrinya, saya kan dulu di dunia sudah menjadi suami yang baik. Dia sebutlah saya lakukan ini, saya lakukan itu. Istrinya akui semua, iya. Lalu apa kata istri sampai suaminya? Sekarang ini saya butuh dengan setengah pahala. Di hari kiamat nih, saya butuh dengan setengah pahala. Bisa nggak kau berbagi dengan saya? Kata istrinya apa? Saya mau kasih, tapi saya takut kalau saya kasih, saya pun nanti nggak selamat. Itu di hari kiamat begitu keadaannya. Sebaliknya akan datang seorang istri berkata pada suaminya, saya kan sudah sangat baik. Selama ini semua disebutin, kata suaminya, ya saya akui. Baik, saya butuh setengah pahala, bantu saya. Kata suaminya, ya saya juga takut kalau saya kasih saya nggak selamat gitu. Karena masih mau ditimbang amal gitu. Jadi kita teman-teman sekalian harusnya menjalankan yang terbaik selama kita hidup. Dan kalau mau rumah tangganya nyaman, ini saran kami, tidak usah mengambil tugasnya malaikat. Bisa difahamkan? Ada malaikat pencatat amal baik, amal buruk. Yang banyak merusak rumah tangga ini karena mengambil tugas malaikat. Ini suami saya di luar buat apa nih? Istri saya di rumah buat apa? Sibuk mengecek CCTV, sibuk mengecek handphone, sibuk mengecek ini. Untuk apa? Habisin umur kita untuk apa teman-teman? Akhirnya kita nggak ngaji, ya, nggak zikir, nggak berdoa, kita nggak sibuk dengan yang lain. Untuk apa? Saya kalau mau sibuk, mau tahu istri saya buat apa di rumah dari pagi sampai malam saya keluar taklim, ini bisa ubahanan saya nanti. Dia lagi buat apa, lagi di kamar, lagi tidur, lagi untuk apa? Kita ketakutan sendiri untuk apa? Atau seorang istri sibuk dengan itu, suaminya lagi di mana? Akhirnya pasang segala macam ya cadangan, untuk apa? Ada malaikat 24 jam nggak tidur nih, catat semuanya. Dan dia punya Tuhan yang mengawasi. Tugas kita teman-teman sederhanakan. Kalau depan mata kita lihat perbuatan pasangan kita benar, dukung dia. Kalau dia buat salah, kita lihat, baru kita ingatkan. Yang kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Kehidupan akan tenang pasti. Kita sedang berinteraksi dengan Tuhan kita Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Dan hisabnya Allah sangat cepat. Untuk apa kita khawatir? Itu kalau Anda mau tenang. Dan itulah yang Allah SWT perintahkan kepada kita.